menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, di siang hari ini kami akan belajar tentang pelajaran biologi dan yang Engkau bantu kami agar lancar Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan mengerti apa yang Ibu terangkan. Amin. Amin ya Robbal. Amin. Ya, semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Jadi kalau semuanya hadir berarti hari ini semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum kita ke materi, sebelumnya saya peringatkan dulu satu video. Zat besi. Jadi kalau misalnya anemia akan mempengaruhi, kalau orang kena anemia akan mempengaruhi apa? Penurunan produktivitas. Kemudian dampaknya untuk kalian remaja. Penurunan prestasi. Penurunan konsentrasi belajar. Jadi kalau anemia berarti remaja tidak boleh apa? Aktivitasnya. Tidak boleh menyebabkan anemia. Tidak boleh begadang. Makan yang teratur. Makanannya harus banyak mengandung zat besi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang seperti yang dibilang oleh Ai tadi. Kelainan penyakit pada sistem peredaran darah. Namun ada satu lagi, itu teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jadi teknologinya apa? Nantinya akan kita belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua adalah menganalisis teknologi yang dapat digunakan dalam mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah. Oke. Selanjutnya, saya bagi kelompoknya dulu ya. Kelompoknya seperti yang kemarin saja. Di sini ada 4 kelompok. Silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Dari mana? Jenis yang siapa? Tadi Bu. Pertanyaannya sudah dibagikan di grupnya, grup kelas, ya. Kelas 1. Jadi setiap kelompok silahkan dilihat. Kelompok 1 silahkan tentang penyakit akibat kelainan darah. Ya. Kelompok 2 penyakit atau kelainan pada jantung. Kelompok 3 penyakit atau kelainan pada pembuluh darah. Dan kelompok 4 teknologi pada sistem peredaran darah. Ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengkaji, ya, mengkaji, dan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompoknya masing-masing.
Itu bukan pembawaannya nyamuk, tapi penyebabnya bukan nyamuk. Infeksi parasit. Nah, parasit apa? Plasmodium. Nah, plasmodium itu termasuk di apa? Virus, bakteri. Plasmodium itu apa? Virus. Plasmodium virus? Iya, salah bakteri. Bakteri. Bakteri? Parasit. Kita pikir. Plasmodium itu apa? Apa, Bu? Plasmodium. Iya. Dua-duanya betul, tapi di sini penyebab utamanya yang menyebabkan dia itu kena polistemia vera itu apa? Berarti produksi sel darah merahnya terlalu banyak. Atau mau cari tadi mau cari apa? Bendera Prancis. Terus bendera. Harus kita Ini apa beras? aja. Dia pun soal apa sering ulang. Ulang.
Penyebab hematopoiesis adalah berkurangnya elastisitas pembuluh vena. Hal ini menyebabkan pembuluh vena melebar sehingga tersangkut mengalirkan darah ke jantung. Sebagaimana mestinya, aliran darah dari kaki ke jantung sangat jauh dan tidak Macam ini udah kiri maksudnya. Ini apa? Penyebabnya sedikit gas. Kelompok 3 mau presentasi? Kelompok 4. Oke, punya siapa? Kelompok 4 presentasi. Mana semangatnya? Ini. Kurang semangat. Mana semangatnya? Semangat. Biologi. Menyenangkan, semangat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tentang teknologi sistem peredaran darah manusia. Kepada pemateri saya persilahkan. Dan sini yang kami presentasikan pertama yaitu tentang alat USG jantung. Dari kegunaannya sendiri, USG jantung adalah menggunakan gelombang ultrasonik melalui USG. Dokter memeriksa bagian-bagian jantung, diantaranya ruang jantung, katup jantung, otot jantung, dan pembuluh darah sekitar jantung untuk membantu menegakkan diagnosis pada pasien penyakit jantung. Dan di depan sini adalah gambar alat yang digunakan gambar alat USG jantung. Dan di sini yang kedua adalah alat penilaian unggas radioaktif. Dan untuk kegunaannya sendiri, pemilihan radioaktif sudah diterapkan sebagai teknologi sistem rendah. Teknologi ini dilakukan dengan memanfaatkan zat-zat radioaktif untuk dapat menghindari atau mengukur secara lengkap, sehingga dapat melihat baik sisi fisiologi, fungsi organ maupun anatomi tubuh dalam menetapkan diagnosa dan penanganan suatu penyakit. Dan di depan ini adalah gambar dari alat yang menggunakan penilaian radioaktif. Berikutnya yaitu operasi bypass. Operasi bypass memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah mengurangi adanya risiko serangan jantung, membantu meningkatkan suplai darah, dan juga oksigen ke organ jantung, membantu mengembalikan kemampuan fisik pasien yang terkena penyakit jantung. Ini dia gambar dari operasi bypass. Yang berikutnya yaitu angioplasti. Prosedur ini digunakan untuk memperlebar arteri atau vena yang menyempit atau tersumbat, biasanya untuk mengobati aterosklerosis arteri. Mohon maaf, sebentar aku udah
Transplantasi jantung merupakan prosedur yang pada akhirnya merupakan pilihan pada penderita gagal jantung tahap akhir di mana terapi obat-obatan dan tindakan pemasangan alat pendukung lainnya tidak lagi dapat memperbaiki fungsi jantung. Prosedur angioplasti saat ini sudah menjadi pengobatan standar untuk penyumbatan atau penyempitan arteri jantung menggantikan beda konvensional lainnya. Dan yang terakhir pacemaker. Pacemaker adalah perangkat medis yang secara elektrik dapat menstimulasi otot jantung untuk berkontraksi guna menghasilkan detak jantung. Dokter spesialis jantung menempatkan perangkat yang kecil dan ringan ini di dalam dada bagian atas lewat prosedur bedah atau melalui pembuluh darah tanpa bedah. Berikut gambarnya guys. Sekian. Itu semua penyampaian materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Samsudin bertanya pada kelompok 4 kelompok akhir tentang materi yang telah disampaikan. Jadi saya mau bertanya, apakah ada efek samping dari teknologi atau untuk itu risikonya apa? Terima kasih. risiko atau Dan untuk jawaban Faruk untuk resikonya sendiri, jika dilihat dari penggunaan alat, jika sampai sudah digunakan pada manusia, resikonya bahkan hampir tidak ada karena alat itu sudah disempurnakan oleh para ilmuwan. Tapi resiko yang paling mungkin adalah alat-alat itu tidak dapat berfungsi ketika digunakan, dan juga alat-alat itu tidak berhasil menyembuhkan pasien dan juga bahkan sampai pasien meninggal. saya ingin bertanya, kenalkan saya Ilya Zabdullah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya mengenai perjawaban dari Sadik tadi, kalau macam efek sampingnya itu terjadi begitu. Lalu apa yang dilakukan pihak rumah sakit atau alat itu untuk dapat mengatasi gangguan resiko itu tersebut? Kasih. Dan untuk alat pemilih secara radioaktif sendiri, dan alat ini digunakan dari seluruh tubuh, maka efek samping dari alat ini adalah tubuh seseorang akan terkena radiasi. Dan untuk penggunaan alat USG sendiri, konsepnya hampir sama dengan USG pada seorang hamil, di mana pada alat ini sendiri tidak terdapat efek samping karena hanya menggunakan gel pada daerah yang akan di USG. Apakah sudah mengerti tadi penjelasan pertanyaannya? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan pada jantung. Kepada teman saya akan mempresentasikan lebih duluan. Saya persilakan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang gagal jantung. Pertama, saya akan membaca pengertian dari gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung bekerja kurang efisien dari biasanya. Hal ini mengakibatkan jantung tidak dapat memompa cukup oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kondisi gagal jantung ditandai oleh gejala batuk,
yang timbul pada malam hari, apalagi bila disertai sesak napas. Kemudian, penyakit gagal jantung terjadi ketika otot jantung yang melemah. Gagal jantung atau disebut juga gagal jantung kongesti tidak berarti bahwa jantung berhenti bekerja memompa, namun kekuatan atau kemampuan memompa jantung lebih lemah dari normal. Kemudian, penyakit ini bersifat kronis dan progresif. Pada keadaan gagal jantung, darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh bergerak dengan kecepatan yang lebih rendah dan tekanan di dalam jantung meningkat. Akibatnya, jantung tidak mampu memompa cukup darah, oksigen, dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ruang-ruang jantung merespon keadaan ini dengan memelarkan atau stretching diri sehingga mampu menampung lebih banyak darah untuk dipompakan ke tubuh. Oke, di sini saya akan membaca penyebab gagal jantung. Penyakit arteri koroner merupakan penyebab paling umum dari gagal jantung. Penyakit ini dihasilkan dari penumpukan timbunan lemak di arteri yang mengurangi aliran darah dan dapat menyebabkan serangan jantung. Oke teman-teman, lanjut ke penyakit kedua yaitu angina pectoris. Angin duduk atau dikenal dengan kondisi kurang mendapat pasokan darah. Maksudnya yaitu pasokan darah yang terganggu terjadi karena adanya penyempitan atau pengerasan pada pembuluh darah. Yang perlu diwaspadai, angin duduk ini bisa menyerang seseorang secara tiba-tiba. Lanjut, penyebab dari angina pectoris yaitu yang pertama kebiasaan merokok, yang kedua riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, kadar kolesterol jahat dan trigliserida yang tinggi, diabetes, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, jarang berolahraga dan tidak aktif bergerak. Oke, selanjutnya yaitu aritmia. Apa sih itu kira-kira aritmia? Aritmia adalah penyakit di mana jantung itu dia berdetak atau bisa disebut penyakit gangguan irama jantung. Aritmia ini dia memiliki beberapa gangguan yang sering dijumpai, yaitu contoh yang pertama yaitu adalah jantung itu dia berdenyut lebih cepat dari biasanya. Yang kedua itu jantung dia berdenyut lebih lambat dari biasanya. Dan selanjutnya yaitu jantung dia berdetak lebih cepat dari biasanya dan juga berdetak lebih lambat dari biasanya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana itu berdetak, apa itu berdenyut, dan kemudian yaitu jantung dia hanya bergetar. Aritmia ini disebabkan, teman-teman bisa lihat penyebab yang pertama yaitu konsumsi obat pilek atau alergi. Ketika kita mengonsumsi obat pilek atau alergi ini dia dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Yang kedua yaitu sleep apnea. Apa sih itu sleep apnea? Sleep apnea ini adalah penyakit yang disebabkan ketika jantung ini dia berhenti mendadak secara tiba-tiba ataupun sengaja. Yang kedua yaitu penyebabnya ya adalah atau penyebab selanjutnya dari aritmia adalah diabetes, kemudian gangguan elektrolit atau cairan tubuh, dan gangguan penyebab selanjutnya yaitu kelainan katup jantung dan penyakit jantung bawaan maupun penyakit jantung koroner. Terus penyebab selanjutnya yaitu serangan jantung, karena memang serangan jantung bisa mengganggu irama jantung atau detak jantung. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu kardiomiopati. Apa sih itu kardiomiopati? Kardiomiopati adalah kelainan pada otot jantung yang menyebabkan jantung itu dia kaku sehingga ada gangguan pada detak jantung. Selanjutnya adalah torsade de Pointes. Penyakit torsade de Pointes adalah penyakit yang disebabkan adalah karena bilik jantung itu atau bilik yang tadi kita bahas adalah bagian yang bertugas untuk memompa jantung itu dia memompa jantung lebih cepat daripada biasanya. Selanjutnya penyebab yang lainnya itu bisa juga karena bad habits atau gangguan kebiasaan buruk pada kehidupan kita, yaitu bisa saja kita tidak dapat mengelola stres dengan baik, ataupun kurang tidur, merokok, konsumsi minuman beralkohol ataupun kafein yang berlebihan. Mungkin teman-teman juga tahu kalau kita mengonsumsi kafein jantung kita dia berdebar, itu merupakan gangguan irama jantung. Dan selanjutnya yaitu penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika dan
bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Selanjutnya Kemudian selanjutnya yaitu penyakit arteriosklerosis adalah penyakit yang berbentuk akibat adanya kegagalan pembuluh darah dalam mengalirkan darah dan oksigen ke organ tubuh. Ini adalah penyebab terjadinya penyakit. Arteriosklerosis mempunyai dinding bagian dalam pembuluh darah mengalami kerusakan akibatnya sel darah dan plak yang terbentuk dan kolesterol, lemak atau kalsium menumpuk di dinding arteri dan menyumbat pembuluh darah. Dan kemudian yang terakhir yaitu hipertensi. Tekanan darah tinggi atau disebut juga hipertensi adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 130/80 mm air raksa atau lebih tinggi. Jikalau kalian menanyakan berapa tekanan darah normal, jika pada kita anak remaja 90/50 mm air raksa hingga 120/80 mm air raksa. Sedangkan pada tekanan darah pada orang dewasa yaitu mulai dari 95/60 mm air raksa hingga 135/80 mm air raksa. Jadi kita lihat penyebab dari hipertensi yaitu faktor genetik atau keturunan, perubahan fisik, pola hidup tidak sehat, adanya kondisi medis tertentu yaitu penyakit ginjal, cacat jantung, bawaan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan penyalahgunaan alkohol. Oke teman-teman, tadi hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Saya persilakan. Kepada saudari Jessica Natalia, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi kan Aidia atau mesti tahu apa perbedaan dari berdetak dan berdenyut. Kalau ada kurang tahu, Aidia bisa jelaskan perbedaan dari berdetak dan berdenyut. Terima kasih. tahu ini sebenarnya, tapi perbedaan antara berdetak dan berdenyut adalah berdetak itu lebih ketika jantung itu dia memompa darah kepada atau membawa dari arteri menuju seluruh tubuh. Dan tetapi yang kedua yaitu berdenyut itu dia lebih perbandingannya lebih luas, atau perbandingan kita lihat berdenyut itu dari banyaknya detakan yang dilihat. Jadi berdenyut itu dia lebih seperti tekanan darah, atau kalau berdenyut itu menurut saya dia lebih ke kita lihat ke tekanan sistol atau diastolnya. Terima kasih, Nis. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kami tutup. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Maju sini. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak diberi kursi, tapi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan penyakit-penyakit yang ada pada pembuluh darah. Untuk tidak waktu, saya persilakan kepada ketiga teman saya untuk mempresentasikan. Oke, jadi penyakit atau kelainan pada pembuluh darah yang pertama yaitu varises. Varises yaitu penyakit pembuluh darah membesar dan timbul paling sering muncul di kaki dan telapak kaki. Penyebab timbulnya penyakit varises adalah berkurangnya elastisitas di pembuluh vena. Pembuluh vena ini berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Di dalamnya ada katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah agar darah yang sudah melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup tersebut menyebabkan terjadinya arus balik darah. Alhasil, darah menumpuk dan menyebabkan pembuluh darah melebar atau varises. Baiklah, yang kedua adalah aneurisma dan diseksi. Aneurisma adalah
penambahan pembuluh darah aorta bisa disertai diseksi. Diseksi adalah robekan pada lapisan pembuluh darah. Penyebabnya adalah disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol, gangguan jaring yang ikat atau penyakit bawaan, yaitu penyakit jaring yang ikat, turun dan kelainan bawaan pada jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah mengeras dan cedera. Baik, yang ketiga ada kronik iskemia. Yang pertama kita harus tahu apa sih itu kronik iskemia. Nah, kronik iskemia ini adalah penyakit jantung iskemik kronis terjadi akibat organ jantung kurang mendapat pasokan zat makanan dan oksigen yang penting untuk melancarkan proses pengumpulan darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya, apa itu penyebab dari iskemia? Iskemia ini paling sering terjadi akibat aterosklerosis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aterosklerosis? Nah, dia ini merupakan penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan oleh penumpukan plak kolesterol pada dinding pembuluh darah tersebut. Tumpukan plak tersebut dapat mengeras, menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit dan mengganggu aliran darah di dalamnya. Baik, itu saja presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya kepada saudara kelompok 3, yaitu tentang disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol. Maksudnya seperti apa? Bagaimana itu hipertensi yang tidak terkontrol? Coba tolong jelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Arjuda, apa itu hipertensi tidak terkontrol? Hipertensi tidak terkontrol adalah suatu kondisi hipertensi yang tidak diobati dengan benar atau tidak terkendali pada tekanan darah. Kalau sudah jelas, jawabannya sudah hasilnya sangat jelas. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Iskemia pada saat terjadi akibat aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada pembuluh darah. Nah, apa itu penumpukan plak pada pembuluh darah? Ini juga lemak. Plak itu apa? Dan produk buangan lainnya dari sel tubuh. Dia berwarna kuning, bisa lihat di situs misalnya Google. Nah, campuran ini selanjutnya bisa menempel di dinding pembuluh darah sehingga membuat pembuluh darah tersebut dapat menyempit. Kalau karena kolesterol itu tingkat kolesterol itu berlebihan. Tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi ini. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, kami ikhlas diambil saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi yang pertama akan menjelaskan yaitu Faruk. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan Faruk untuk menjelaskan penyakit yang pertama. Penyakit kelainan yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam aliran darah atau juga kekurangan zat besi.
Jadi penyebabnya adalah kurangnya zat besi atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua adalah malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk. Penyebabnya adalah karena infeksi parasit Plasmodium malaria. Yang ketiga adalah polistemia vera. Adalah kelainan pada darah yang menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Penyebabnya produksi sel darah merah terlalu banyak melebihi jumlah normal. Yang kedua yaitu penyakit kelainan yang mempengaruhi sel darah putih. Leukemia merupakan kelainan pada darah yang kondisi kesehatan ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih atau disebut juga limfosit yang abnormal. Penyebabnya yaitu peningkatan jumlah sel darah putih dalam tubuh. Yang kedua yaitu limfoma. Limfoma adalah tipe kanker darah yang menuju dalam sistem limfatik. Penyebabnya yaitu adanya mutasi sel pada sistem limfatik. Adalah kanker yang menyerang sel plasma di sum tulang. Penyebabnya yaitu sel plasma abnormal di sum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Kelainan yang disebabkan oleh sel darah yang terbentuk tidak sempurna alias disfungsional. Yang disebabkan oleh kerusakan pada sel darah. Sel darah kondisi ini terjadi ketika sel darah yang dihasilkan sum tulang tidak terbentuk dengan baik. Adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah platelet darah di bawah batas minimal angka normal platelet bersisa antara 90 hingga 150 per kilometer. Penyebabnya kekurangan jumlah platelet dan trombosit dalam darah dari jantung. Trombositosis esensial adalah merupakan kondisi yang terjadi karena adanya kelainan pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan produksi trombosit menjadi berlebihan. Penyebab kelainan pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan produksi trombosit menjadi berlebihan. Jadi yang berikutnya penyakit kelainan yang mempengaruhi plasma darah. Yang pertama yaitu hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah kelainan darah yang sukar membeku karena faktor hereditas atau faktor keturunan. Penyebabnya yaitu karena mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan sehingga darah susah berhenti. Jadi ini contohnya seperti ini sangat berbahaya kepada perempuan karena pada saat menstruasi darahnya akan terus-menerus keluar. Kemudian yang berikutnya yaitu trombofilia. Jadi trombofilia ini adalah kebalikan dari hemofilia, yang mana trombofilia adalah keadaan di mana darah cepat membeku. Jadi trombofilia ini disebabkan adanya komponen dalam darah berupa faktor V Leiden atau kekurangan protein C, kekurangan protein X. Dan berikutnya adalah trombosis vena dalam. Jadi trombosis vena dalam ini disebabkan oleh penyakit atau kondisi yang mencegah darah mengalir secara normal. Ada tiga faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut, yaitu yang pertama kerusakan di pembuluh darah vena, dan yang kedua gangguan aliran darah
pembahasan dari kami. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada sanggahan atau ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Tadi saya sempat mendengar bahwa ketika tubuh memproduksi jumlah sel darah merah lebih banyak atau kebanyakan produksi sel merah itu akan menyebabkan yang kita sudah lupa banyaknya. Itu tadi dijelaskan bahwa ketika sel darah merah terlalu banyak tubuh akan mengakibatkan penyakit tersebut. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita meninggalkan sel darah merah atau apa yang kita lakukan ketika sel merah lebih banyak? Yang dimaksud penyakit yang dimaksud oleh ayah itu polycythemia vera, di mana penyebabnya adalah produksi sel darah merah yang terlalu banyak yang melampaui jumlah normal. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih efek samping untuk tubuh kita ketika jumlah darah merah itu semakin tinggi atau semakin banyak. Jadi jawabannya adalah ini dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, atau penyumbatan pada arteri di paru-paru. Itu adalah penyebab dampak efek samping dari polycythemia vera. Apakah sudah jelas jawaban saya? Terima kasih. Silahkan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu tadi sudah jelaskan bahwa ada eritrosit di dalam tubuh. Maka pertanyaannya, eritrosit normal dalam manusia itu berkisar berapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Juliana. Jadi jumlah jumlah sel eritrosit atau sel darah merah kalau untuk pria itu 4,7 sampai 6,1 juta per kilometer darah. Sedangkan wanita yaitu 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah. Sedangkan anak-anak 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Apakah sudah jelas? Ataukah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Adakah sanggahan-sanggahan mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Yang belum jelas apa? Jadi semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Penyakit untuk sistem peredaran darah itu sebenarnya banyak. Tapi yang kalian pelajari ini yang sering dijumpai. Yang paling banyak itu adalah anemia. Jadi anemia ini bukan hanya pada orang dewasa saja, tapi bisa terjadi pada anak-anak maupun remaja. Selain anemia ada juga hipertensi. Ya, hipertensi itu biasanya pada siapa? Pada orang dewasa. ya. Nenek-nenek atau mama-mama itu kalau emosi biasanya darahnya tinggi. Begitu toh? Iya. Bisa terjadi untuk bapak-bapak atau tidak? Bisa. Jadi bukan hanya perempuan saja, tapi bisa juga terjadi pada laki-laki. Kemudian di sini kalau untuk gangguan, biasanya gangguan pada sel darah. Jadi seperti yang kelompok sebutkan tadi, ada gangguan pada sel darah merah, ada gangguan pada sel darah putih, dan juga gangguan pada trombosit, ya, pembekuan darah. Kalau untuk teknologi yang sering, itu tadi ada biopsi jantung. Jadi kalau mau mengetahui bagaimana irama jantung kita, bisa pakai USG jantung. Kalau untuk bypass itu bukan lagi pembedahan secara utuh, tidak, tapi hanya dimasukkan saja alatnya di rongga dada bagian kiri. Nanti baru dilihat mana yang terjadi gangguan, kemudian nanti diangkat gangguannya. Seperti itu. Ya, resikonya itu bisa terjadi adanya
Nyeri setelah operasi, kemudian ada mual dan muntah karena efek dari anestesi. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. 2 orang berikan kesimpulan. Faruk, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa penyakit-penyakit pada sistem darah, pembuluh darah, dan juga pada jantung dan penyebab-penyebabnya juga. Terima kasih. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi. Di sini kami dapat mengetahui alat-alat yang dapat kita pakai untuk memeriksa jantung kita. Kemudian penyakit-penyakit atau penyebab yang dapat menyerang pembuluh darah dan jantung dan lain-lain juga. Terima kasih. Link Jamban sudah saya bagikan di grup. Silakan untuk refleksi hari ini.